Bayangkan, sebuah kekaisaran yang telah berdiri ribuan tahun, tiba-tiba berada di ambang keruntuhan. Inilah kisah revolusi China, sebuah perjalanan panjang yang mengubah wajah Asia selamanya. Pada awal abad ke-20, China, negeri yang menyebut dirinya Zhongguo atau Negeri Tengah, sedang sakit parah. Dinasti Qing yang perkasa tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya rapuh. Korupsi merajalela di istana, pajak mencekik leher rakyat jelata, dan yang terburuk, bangsa asing datang silih berganti. Mereka tidak datang sebagai tamu, tetapi sebagai penakluk. Dengan meriam candu dan perjanjian yang menghina, mereka menggoyak-nggoyak kedaulatan Cina. Di kota-kota pelabuhan, bendera Inggris, Prancis, bahkan Jepang berkibar lebih tinggi daripada bendera naga milik kekaisaran. Rakyat melihat tanah air mereka dibagi-bagi seperti kue. Petani kelaparan di desa, sementara kaum terpelajar di kota mulai bertanya, apakah sistem kaisar yang sudah usang ini masih bisa menyelamatkan kita? Di tengah kegelisahan inilah muncul seorang dokter muda bernama Sun Yat-sen. Dia bukan pangeran atau jenderal, tapi mimpinya melampaui mereka semua. Sun Yat-sen berbicara tentang konsep yang sangat baru bagi Cina saat itu. Republik, nasionalisme, dan kedaulatan di tangan rakyat. Baginya, China harus melepaskan belenggu masa lalu untuk bangkit kembali. Dan api pun akhirnya menyala. Pada tahun 1911, di kota Wuchang, sekelompok tentara revolusioner memberontak. Pemberontakan kecil ini dengan cepat menyebar seperti api di padang kering. Satu persatu provinsi di seluruh Cina menyatakan diri merdeka dari dinasti Qing. Istana kaisar di Beijing gemetar. Kaisar terakhir, Hui, hanyalah seorang anak kecil yang duduk di singgasana yang sudah retak. Ia tak pernah benar-benar berkuasa. Pada tahun 1912, tirai sejarah pun diturunkan. Kaisar turun tahta. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, China bukan lagi sebuah kekaisaran. Republik China lahir, dan Sun Yat-sen menjadi presiden pertamanya. Dunia menahan napas, menyaksikan peradaban kuno ini mencoba berdiri dengan kaki barunya. Namun, harapan seringkali lebih mudah diucapkan daripada diwujudkan. Republik yang baru lahir itu ternyata sangat rapuh. Kekuasaan dengan cepat jatuh ke tangan para panglima perang yang haus kuasa. Mereka membangun pasukan sendiri, menguasai wilayah masing-masing, dan hukum tak lagi berarti. Suara senapan berbicara lebih keras daripada suara rakyat. Revolusi memang berhasil menggulingkan kaisar, tapi gagal membawa perdamaian. Rakyat yang berharap akan kehidupan lebih baik justru kembali menderita dalam kekacauan. Di tengah keputusasaan ini, sebuah ide baru datang dari Eropa. Marxisme. Paham ini berbicara tentang keadilan bagi kaum tertindas, tentang perjuangan kelas pekerja dan petani. Di China, ide ini menemukan lahan yang sangat subur. Jutaan petani miskin dan buruh yang dieksploitasi melihat secercah harapan. Maka pada tahun 1921, di sebuah ruangan sederhana, lahirlah Partai Komunis China. Salah satu anggotanya adalah seorang guru dari desa di Hunan. Namanya Mao Zedong. Dia mungkin bukan orator sehebat Sun Yat-sen, tetapi dia memahami sesuatu yang fundamental. Kekuatan sejati China terletak pada jutaan petaninya. Sementara itu, partai lain yang lebih besar, Kuomintang atau KMT, berusaha menyatukan Cina dengan kekuatan militer di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Awalnya, kaum nasionalis KMT dan komunis sempat bekerja sama untuk melawan para panglima perang. Tapi persatuan itu hanya setipis kertas. Keduanya punya visi yang sangat berbeda untuk masa depan Cina. Pada tahun 1927, Chiang Kai-shek mengambil keputusan berdarah. Ia berbalik melawan sekutunya. Kaum komunis diburu, ditangkap, dan dibunuh secara massal. Inilah awal dari Perang Saudara Cina, sebuah konflik brutal yang mempertarungkan bukan hanya senjata, tapi juga dua ideologi yang saling bertentangan. Kaum komunis terdesak hingga ke titik nadir. Mereka kehilangan basis kekuatan dan terpaksa melarikan diri. Dalam kondisi putus asa inilah,
mereka memulai perjalanan epik yang akan dikenang sejarah sebagai Long March atau Mars Panjang. Ribuan kilometer ditempuh dengan berjalan kaki, melintasi pegunungan terjal, rawa mematikan, dan sungai deras, sambil terus dikejar oleh pasukan KMT dari puluhan ribu orang yang memulai perjalanan. Hanya sebagian kecil yang berhasil selamat. Namun, justru dalam penderitaan ekstrem inilah Mao Zedong berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis. Ketika Perang Saudara mencapai puncaknya, datanglah ancaman yang jauh lebih besar. Invasi Shepang. Pada tahun 1937, tentara Jepang menyerbu Cina dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Kota-kota dibakar habis. Jutaan warga sipil tak berdosa menjadi korban. Menghadapi musuh bersama yang ingin menghancurkan bangsa, komunis dan nasionalis terpaksa menyingkirkan perbedaan mereka dan bersatu untuk sementara waktu. Namun, bahkan saat berperang bahu-membahu melawan Jepang, keduanya tetap saling mencurigai dan diam-diam mempersiapkan diri untuk pertarungan akhir. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945, China memang terbebas dari penjajah. Tapi takdirnya kembali berada di persimpangan jalan. Perang saudara antara komunis dan nasionalis meletus kembali. Kali ini dengan intensitas yang lebih dahsyat dan menentukan. Di satu sisi, Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek memiliki pasukan yang lebih besar, persenjataan modern, dan dukungan dari Amerika Serikat. Tapi mereka punya satu kelemahan fatal. Mereka kehilangan dukungan dari rakyatnya sendiri karena korupsi dan ketidakpedulian. Di sisi lain, kaum komunis di bawah Mao Zedong justru semakin kuat. Mereka bergerak bersama para petani, merebut hati mereka dengan janji reformasi tanah dan keadilan sosial. Bagi jutaan rakyat jelata yang lelah dengan perang dan penindasan, komunis menawarkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Hasilnya bisa ditebak. Satu demi satu kota besar jatuh ke tangan tentara merah komunis. Moral pasukan nasionalis runtuh. Banyak yang menyerah atau membelot. Sejarah sekali lagi telah memilih jalannya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, di lapangan Tiananmen, Beijing, Mao Zedong berdiri di hadapan lautan manusia. Dengan suara lantang, ia memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Bagi para pendukungnya, ini adalah puncak dari perjuangan panjang, sebuah kemenangan rakyat. Bagi lawan-lawannya, ini adalah awal dari sebuah era baru yang penuh ketidakpastian. Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pemerintahannya melarikan diri ke Pulau Taiwan. Di sana, mereka terus mengklaim sebagai pemerintah Cina yang sah, menciptakan situasi dua Cina yang rumit hingga hari ini. Kisah Revolusi Cina bukanlah sebuah peristiwa tunggal. Ia adalah sebuah saga panjang yang penuh darah, air mata, harapan, dan pengkhianatan. Ia meruntuhkan sebuah kekaisaran kuno, melahirkan republik yang gagal, dan akhirnya membangun sebuah negara sosialis yang kuat. Dampaknya terasa hingga sekarang, membentuk politik global, hubungan internasional, dan cara dunia memandang raksasa Asia ini. Dan seperti semua revolusi besar dalam sejarah, kisah ini mengajarkan kita satu pelajaran penting. Ketika penderitaan sebuah bangsa sudah terlalu lama diabaikan, sejarah pada akhirnya akan bergerak, tak peduli seberapa kuat dan seberapa tua sebuah kekuasaan berdiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.